Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan materi konsumsi dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja untuk yang pertama, ada pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu benda, baik barang maupun jasa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi ini merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang tersebut meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama. Contohnya meja, kursi, motor, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan jasa itu seperti layanan kesehatan, laundry, dan sebagainya. Kemudian konsumen adalah semua orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian yang kedua ada prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip pertama ini dijelaskan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu." Prinsip ini mengandung arti ganda, baik mengenai mencari rezeki secara halal dan yang dilarang menurut hukum. Terus prinsip yang kedua tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan, sehingga tidak merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minum yang bersih dan bermanfaat. Prinsip ketiga yaitu ada kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum. Terdapat juga dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, yaitu sikap tidak berlebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut diisi secara berlebihan, tentu akan ada pengaruhnya pada pencernaan perut. Kemudian prinsip yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Prinsip ini berpegang dan mentaati syariat Islam dan tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan makanan dan minum minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik, dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya dan perbuatan adil yang sesuai dengan itu, dengan menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Terus yang terakhir ada prinsip moralitas. Prinsip moralitas ini mengajarkan kepada semua orang-orang muslim untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan kesyukurannya kepadanya setelah makan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Hakikat perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menurut Nawawi, yang pertama
ada teori insting. Ini dikemukakan oleh McDougall sebagai pelopor psikologi sosial. Menurut McDougall, perilaku disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua ada teori dorongan. Teori ini sering disebut dengan teori Hull yang juga disebut dengan reduction theory, bertolak dari pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu. Dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan yang mendorong organisme untuk berperilaku. Yang ketiga ada teori insentif, berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Insentif disebut sebagai reinforcement. Reinforcement terdiri dari reinforcement positif yang berkaitan dengan hadiah dan reinforcement negatif yang berkaitan dengan hukuman. Yang keempat ada teori atribusi. Teori ini bertolak dari sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku ini disebabkan disposisi internal, misalnya saja motif, sikap, atau juga disposisi eksternal. Yang kelima ada teori kognitif. Teori ini berdasarkan alternatif pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat yang besar baginya. Dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Yang keenam ada teori kepribadian. Teori ini berdasarkan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan material, nilai, sikap, kepercayaan, selera, ambisi, minat dan kebiasaan dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang unik. Nah, dari keenam perilaku itu dapat dipakai untuk memahami perilaku konsumen, sehingga antar teori yang satu dengan teori yang lain itu masih dapat dipergunakan sesuai dengan perilaku konsumen yang berbeda antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor itu biasanya menjadi bahan pertimbangan dari seseorang konsumen untuk mengambil keputusan kepada produk yang akan dijual. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu ada motivasi. Yang pertama motivasi itu adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan perilaku seseorang. Karena apa? Karena memberikan sebuah dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari seseorang. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya itu akan lebih cepat menentukan pembelian suatu produk atau jasa dibandingkan dengan keinginan saja. Yang kedua ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pemilihan sebuah produk. Jika orang tersebut memiliki uang yang lebih, secara otomatis orang itu akan memilih produk yang berkualitas, yang harganya itu lebih mahal. Nah, jika nanti seseorang itu sedang tidak memiliki uang berlebih, konsumen akan memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan mencari produk yang banyak diskonnya. Yang ketiga ada sikap. Sikap itu adalah keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Bagaimana sikap seseorang terhadap produk atau merek memengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk dari merek tersebut. Yang keempat ada persepsi. Persepsi adalah hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dari pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba produk tersebut. Yang kelima ada integrasi. Integrasi adalah kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atau sikap yang diambil. Perasaan suka
akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu adalah kebudayaan. Budayaan itu adalah sebuah simbol atau fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya itu terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Karena apa? Karena seseorang akan cenderung mengikuti budaya di daerah yang ia tinggali. Yang kedua ada kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial itu adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Kedua jenis kelompok ini berpengaruh dalam penentuan pembelian barang. Karena apa? Karena seseorang akan mencari referensi dari produk yang dimiliki anggota kelompok lainnya. Yang ketiga ada faktor keluarga. Keluarga inti menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama dalam keluarga tersebut. Dengan arti lain, kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, tetapi mempunyai peran besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian sebuah produk. Seseorang yang memiliki anak pasti seseorang yang sudah memiliki anak pasti memiliki pemikiran yang berbeda dalam menentukan sebuah produk yang akan dibeli, karena pada umumnya akan menuruti keinginan dari anaknya tersebut. Selanjutnya ada karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 87, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dipastikan dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang. Rasionalnya konsumen yang akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian, kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai guna atau utility barang dan jasa dan dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, daya beli dari income konsumen, dan ketersediaan barang di pasar. Terus karakteristik yang ketiga itu ada kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. Menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan juga adat istiadat. Yang keempat, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan di dalam ekonomi Islam.
atau disebut mustawa al-kifayah. Mustawa al-kifayah adalah ukuran batas ataupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktivitas konsumsi. Di bawah mustawa kifayah, seseorang akan masuk pada kebakilan, kekikiran, kelaparan, hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas mustawa al-kifayah, seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebih-lebihan atau disebut mustawa israf, tabzir, dan tarof. Kedua tingkatan ini dilarang dalam agama Islam. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Naila, yaitu hubungan manusia dengan kebutuhan dan urutan prioritas. Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti menginginkan atau membutuhkan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Tetapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Ini dihalangi oleh kelangkaan dari alat pemuas kebutuhan, sehingga perlu membuat skala prioritas kebutuhan sesuai dengan kondisi atau kemampuan bagi setiap individu atau seorang. Skala prioritas kebutuhan merupakan suatu daftar atau urutan kebutuhan sesuai dengan kepentingan pemenuhannya. Skala prioritas itu menjadi bahan pertimbangan seseorang sebelum mengeluarkan sejumlah uangnya untuk membeli barang, sehingga barang yang dibeli itu memang benar-benar atau sangat dibutuhkan bagi seseorang. Dan ada 3 faktor yang mempengaruhi prioritas kebutuhan, yaitu yang pertama ada tingkat pendapatan, kedua faktor lingkungan, dan ketiga status sosial. Yang pertama tingkat pendapatan. Besar kecilnya pendapatan sangat mempengaruhi jumlah ketat dan longgarnya skala prioritas kebutuhan yang telah dibuat. Jika semakin tinggi pendapatan, maka semakin longgar pula suatu skala prioritas itu, dan juga sebaliknya. Semakin rendah pendapatan, maka akan semakin ketat pula skala prioritasnya. Dan untuk yang memiliki pendapatan rendah, setiap kebutuhan perlu dipertimbangkan secara cermat. Misalkan dibutuhkan mau beli ini, lah itu ketika pendapatan rendah itu dipikir-pikir dulu apakah mau dibeli yang ini atau ditunda dulu untuk besok. Berbeda halnya dengan kalangan berpendapatan tinggi yang mempunyai banyak alternatif pilihan kebutuhan di hidupnya. Jika pendapatan itu tinggi, kan otomatis bisa mau apa saja yang diinginkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan idealnya sendiri, berapapun tingkat pendapatan seseorang, maka juga harus dicermati dan mempunyai skala prioritas sendiri-sendiri, sehingga pengeluaran tidak akan lebih besar daripada jumlah pendapatan yang dimiliki. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Lingkungan sosial pada masyarakat bisa mempengaruhi prioritas kebutuhan seseorang. Contohnya, orang yang hidup di lingkungan yang setiap minggunya itu melakukan kerja bakti. Misalnya alat-alat kebersihan itu bisa menjadi alat prioritasnya. Berbeda sebaliknya, jika ada orang yang berada di lingkungan yang sukanya berpesta, bepergian, dan lain-lain, otomatis yang menjadi alat prioritasnya adalah yang dibutuhkan saat itu. Misalnya pada saat camping atau apa, yang dibutuhkan ketika camping adalah tenda, kemudian alat-alat untuk nginap atau dan lain-lain. Nah, kan otomatis itu tadi berbeda antara yang gemar atau suka kerja bakti dengan yang suka ngecamp. Dan yang ketiga ada status sosial. Status sosial merupakan kebutuhan seseorang di mata masyarakat. Orang cenderung mempertahankan
statusnya, apalagi status yang bisa dihormati oleh masyarakat atau disegani. Contohnya, ada seorang pejabat atau bos besar pemilik perusahaan. Jas dan dasi, baju, sepatu, dan lain-lain tentu menjadi prioritas kebutuhannya. Tetapi barang-barang yang tadi itu bukan merupakan prioritas bagi para petani, karena para petani memiliki prioritas barang yang berbeda dari bos dan pejabat itu tadi. Karena pada prinsipnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan petani maupun pejabat tadi, setiap individu itu berbeda, maka perlu didahulukan kebutuhan yang dianggap lebih penting bagi keduanya tadi, dan juga mendesak. Artinya yang dibutuhkan tadi itu prioritasnya harus mendesak dulu, atau bisa dikatakan juga penting. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, maka seseorang individu akan memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya agar bisa mencapai kepuasan yang maksimal. Dan itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.